وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Gini ya. Baik, kitab yang kedua yaitu hadis-hadis seputar 10 awal Dzulhijjah. Jadi kita ngomongkan hadis-hadisnya. Karya Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan. Ini ulama hari ini yang masih hidup, ulama besar yang masih hidup, gitu. Jadi rujukan dunia. Saya selalu nyontohkan dua orang yang sama, umurnya hampir sama, bahkan bisa dibilang sama, gitu. Tapi yang satu ngaji, fokus menyampaikan ilmu, belajar juga. Yang satu fokus yang lain, fokus ngomong ke politik, fokus ngomong ke capres, cawapres, ngomong ke negara, gitu, ngomong ke ini dan itu, demo, gitu. Maka di usia yang sama, yang satu masih jadi rujukan dunia, yang satu jadi rujukan pendemo. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah, nanti kalian bisa cari sendiri siapa orang-orang itu. Pokoknya intinya kalau hidup kita itu nggak di atas ilmu. Insya Allah tua itu kita nggak manfaat. Bener itu. Jadi banyak orang-orang tua itu bingung ngopo. Makanya saya PR saya itu kalau di masjid itu isinya tua-tua, anak mudanya jarang. Nah itu PR saya itu ya orang-orang tua itu biar istiqomah gitu. Istiqomah nek raiso ngajar ngaji yo gen dhek ngaji gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat semuanya kecuali zikir kepada Allah. Ya. Dan zikir kepada Allah di sini salah satunya adalah majelis ilmu. Nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kun aliman au muta'alim. Jadilah orang alim yang mengajarkan ilmu. Ya, tentu sebelumnya belajar itu kan. Kemudian muta'alim atau orang yang mendengarkan kajian dengan nyatet itu muta'alim. Au mustami'in atau pendengar gitu. Dengar ketok gitu. Dengar ketok. Nggak nyatet nggak apa-apa. Nah, kemudian walatakun robian. Jangan jadi yang keempat. Keempat itu siapa? Ya orang yang nggak ngajari, nggak ngaji, gitu. Nggak mendengarkan. Gitu. Gampangnya nggak mau ke majelis ilmu. Nah, itu tambah nggak berguna hidupnya. Karena tapi sudah klaim itu. Yang terbaik di dunia ini ya cuman zikrullah wa mawala. Zikir kepada Allah, mengingat Allah dan yang semisal dengan itu. Ya. Jadi zikir kepada Allah itu luas maknanya. Bisa zikir dalam artian wirid, subhanallah, subhanallah. Bisa bermakna sholat itu juga zikir kepada Allah. Bisa majelis ilmu itu zikir kepada Allah. Bahkan yang dipuji di dalam Al-Quran itu rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Jadi seorang laki-laki yang dia itu sibuk jual beli, sibuk dagang, sibuk bisnis, tapi dia nggak lupa dari zikir kepada Allah. Nah, kata-kata tidak lupa dari zikir kepada Allah ini dimaknakan oleh sebagian ahli tafsir itu maknanya ya kalau dia dagang dia nggak curang. Karena kalau dia curang berarti dia melanggar ayat Allah tentang larangan berbuat curang, wailul lil mutaffifin. Jadi zikir itu dia mengaplikasikan ilmunya yang didapat dari majelis ilmu gitu loh. Nah, itu makna yang pertama. Mana yang kedua bisa juga dia sambil dagang zikir itu. Oh, produk apa pembelinya belum datang dia baca Quran, pembelinya belum datang dia dengerin kajian, pembelinya belum datang dia wiritan. Bisa juga seperti itu. Ya. Jadi maknanya banyak gitu kan. Dan itu semua insya Allah nggak ada yang salah, benar semua. Makanya dalam konteks ya dalam konteks kita gitu kan, maka ketika kita mendapatkan karya-karya para ulama, bahkan Mas Yahya saya suruh menerjemahkan kajian beliau gitu kan, maka ya, saya itu kayak merasa kayak mendapatkan apa ya, coro bahasa kiasan itu mendapatkan durian runtuh. Bahkan saya merasa nggak cuma durian itu, sawit-witnya di kayak gitu. Karena kita mendapatkan ilmu yang luas dan kemudian menyimak dari orangnya langsung, ulamanya langsung, bahkan beliaunya masih hidup. Gitu. Ya maka ini hadis-hadis ini yang mengumpulkan adalah Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan. Insya Allah sebagainya sudah kita baca kemarin, kitab-kitab kemarin. Nah, kemudian diterjemahkan oleh beliau Ustaz Abu Yusuf Ubaidah Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar Asidawi. Ini ada websitenya nih, kamu cari aja. Kalau nggak salah abuubaidah.com ya. Maka kita lanjut ya. Nah, ini hadis 10, keutamaan 10 Dzulhijjah. Bagi yang mau berkorban harus menjauhi ini, kewajiban haji, keutamaan haji, haji mabrur, anjuran berkorban, usia hewan kurban, cacat hewan kurban. Ini udah mulai ngomongkan hewan-hewan kurban ya.
Jadi nanti kamu insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu baru nih tentang tema-tema ini. Karena nanti di masyarakat tuh ada apa istilahnya? Ada keruwetan gitu. Jadi kayak kasus zakat fitrah kemarin mas saya. Jadi nanti kemungkinan nantilah mudah-mudahan kamu nanti bisa ngikuti terus. Jadi kamu akan tahu. Jadi saya sampai pernah berdiskusi dengan takmir-takmir tua. Ya. Zaman saya masih muda, aku nantang untuk ngetuin tentang boleh enggak keabsahan berkorban dengan binatang betina. Nah, jadi orang kita ini nek mau korban sapi itu ndelok wedhus. Wedhus piro? 2 yuta. Sapi ya berarti 2 yuta ping 7, 14. Nah, golek 14. Angel. Angel sebelum datangnya sapi-sapi Bali loh ya. Nah, sapi-sapi Jawa itu susah nyari 14 juta. Nah, akhirnya yang gampang betina. Dibelikan betina, ratrimo. Rasa korban itu. Padahal masjid itu nggak pernah mengadakan kajian tentang kurban ya. Akhirnya yang terjadi rusuh gitu salah satu masjid. Saya coba tengahi gitu, tak datang itu yang tua-tua tak bawakan kitab. Sampai kitabnya tak tinggal, gue nih kitabnya buat jenengan. Nah, ya saya bukan berarti membela yang semata-mata membela, bukan. Saya pengen membela ilmu gitu loh. Nek salah ya tak mungkin salah. Lu bener kok, dia nggak salah kok. Nah, maka ya, tak bela gitu. Kitabnya ada, tak tinggal. Waktu itu kitabnya karya Syekh Utsaimin. Kecil, Kutaib, kitab kecil, tak tinggal. Monggo, suruh baca. Di rapat berikutnya tak miris yang keras itu ya, kemudian mengatakan, enggak, saya nggak pernah kok, nggak pernah ngomong kayak gitu. Lali, padahal dulu rapat ngomong kayak gitu. Ya, itu contoh aja itu. Makanya ya, dengan belajar tuh kita enak itu, di atas ilmu. Ya. Nah, harusnya jangan gitu, jangan kemudian naik wedhus 2 juta, naik sapi kemudian 2 kali 7, jangan. Nggak perlu tuh ya 3 juta kali 7, genah 21. Lah nek ngono ya do korban wedhus. Lah emang ngono kudune, nek emang kamu nggak sanggup sapi, jangan korban sapi, wedhus ae gitu loh. Ya, wedhus pun kalau ada yang 5 juta ngapain kamu korban 2 juta? Kan wedhus yang gede. Korban itu pokoknya yang paling gede, yang paling ideal, yang paling utama, yang paling baik itu yang besar. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.